Tuhan Yesus, Tuhan bagi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kita final untuk doa puasa yang bulan September ini Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan pada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang hadir di bulan September ini Tuhan, yang sakit kesembuhan Tuhan, yang berat publik kerjaan Tuhan, damai sejahtera saudara Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang diperbuatnya untuk pekerjaannya pasti berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang melayani Tuhan. Aldes Tuhan, pengurapan-Mu turun, Tuhan Yesus, pengurapan daripada-Mu turun untuk tim PW kami Tuhan. Worship, singnya Tuhan, maupun musik Tuhan, maupun multimedia Tuhan. Pengurapan yang daripada Bapa Tuhan di bagian lidah ini Tuhan. Kami meminta Tuhan, pengurapan-Mu selalu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, pastor gembala kami Tuhan. Tuhan Yesus, urapi pastor gembala kami Tuhan. Selalu yang terbaik Tuhan untuk hamba-Mu ini dalam masa tuanya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, dalam menyediakan tempat di tempat ini Tuhan. Berkat yang melimpah turun kepada beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gembala sidang kami Tuhan, yang sudah dalam pelayanannya Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan, semua yang ada di sini Tuhan, selalu Engkau beri yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tuhan, kami habiskan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk kembali saudara, kita akan siapkan hati kita untuk berdoa memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya selalu katakan, pastikan kita terkoneksi dengan kerajaan surga, dan surga akan menggerakkan kekuatan yang besar untuk kita semua. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus bersama kita dalam segala aspek hidup kita dari awal sampai hari ini. Roh Kudus berkarya sempurna atas kita. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan urapilah, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus berhembuslah di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus,
rohmu membawa kuasa, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus, hadir di sini. Urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Menebuslah, mengalirlah sekarang. Untuk yang mau katakan urapilah,
Ini selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupmu. Sungguh indah bersamamu, 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 sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita saling menyembah Tuhan Yesus. Kami sambut kehadirat Tuhan pagi hari ini dan kuasa tak terbatas memberikan memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur bersuka cita dengan penuh iman. Kami bersama katakan amin. Dan Tuhan yang masih kuat dengan salam katakan aku kuat hari ini, aku menang hari ini. Saat ini datang lagi. Jangan tepuk tangan saudara. Menang sebagai para pemenang pagi hari ini. Ku datang lagi pada Tuhan, tunjukkan hidupku. Ku angkat tanganku, memuji namamu, Yesus.
Dan kita siapkan hati kita terima kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus telah mati untuk menebus setiap kehidupan kita. Yang lemah dia kuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang miskin diperkaya kepada firman bahasanya. Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. Let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain.
yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua berkat bagimu. Sebagai kata Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, yang dapat dibagi Hosana, Hosana, bagi anak domba, bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Sekali lagi katakan yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijadikan, yang buta dijadikan, perbuatannya bagiku, perbuatannya bagiku. Sekali lagi yang lemah dikuatkan dengan iman, katakan pagi hari ini, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijadikan, perbuatannya bagiku. Hosana, 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 bagi anak domba, bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bagi Hosana, 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 bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bagi. Kembali ke dalam susah dan lemah dikuatkan. Apa yang terjadi buat kita? Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun terlihat, segalanya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dijadikan, perbuatannya bagiku, perbuatannya. Mari punyakkan kita Hosana, 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 bagi anak domba, bagi anak domba. Hosana, 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 Yesus bagi bagiku. Hosana, 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 bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bagi Hosana, 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 bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bagi. Kita akan bersyukur menyembah. Mari kita semua fokus diri kepada Tuhan. Sebagai taman Kalvari, bahwa di Kalvari Tuhan telah menebus segalanya buat kita. Di Kalvari Tuhan telah berkata, sudah selesai. Pagi ini pun Dia menyapa kita, berkata, jawab kita, sudah selesai. Ambil iman dengan iman, bawa pulang dengan iman, bahwa semua perkara kita sudah selesai. Anak domba telah menebus semuanya dengan lunas dan tidak ada hutang lagi.
Pagi ini percaya sungguh kita kembali bahwa kita akan bawa berkat yang luar biasa. Memang kita menang dalam segalanya. Haleluya. Kasih Tuhan. Yesus ku berdiri.
terus bersama kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan bersama kami. Makasih, Pak. Makasih, Tuhan. Makasih, Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu, Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik, Bapak Gembala, kita akan bergabung kesaksian sebentar. Oke, kita akan bergabung kesaksian saudara, dan kita akan beri kesempatan buat Ibu Regi dan Pak Timotius untuk melakukan satu pujian pagi hari ini. Mari silakan Bu Regi dan Pak Timotius. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Mari kita berdiri bersama-sama saudara, dan kita akan selalu firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
hadir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kembali dapat bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan, kasih, anugerah, berkat Tuhan yang tidak pernah bersudah menyertai keberadaan kami sehingga pada hari yang terakhir, sesi yang terakhir di tempat ini, kalau kami dapat menjalankan ibadah doa puasa Ester, ini hanya karena kemurahan kasih, anugerah, berkat Tuhan yang memampukan, menguatkan dan menyertai kami sehingga kami dapat mengakhiri dengan kasih, anugerah, berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Kami juga dihenti bersyukur dan terima kasih kalau melalui bibir-mulut lidah kami, melalui pada pagi yang indah ini Kau izinkan kami, percayakan kami, kuduskan kami, sehingga kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Kau telah bertakhta bersemayam di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu Bapa. Lebih daripada itu kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan surga yang baru, dan jadikan hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu semata-mata. Sehingga setiap firman yang Kau izinkan percayakan keluar melalui bibir-Mu lidah hamba-Mu, dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia, sebab Engkau yang menerjemahkan, Engkau yang mematerikan dalam hati kami, dan Engkau yang mampukan kami sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami kemudian nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kami imani percaya melalui kehidupan kami pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan kehormatan kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, ramah baik. Layakkan, kuduskan, sucikan keberadaan dengan sementara yang akan masalah dan kesukaan yang indah dari Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman percaya, bukan karena kami datang yang berdosa Kau ampuni, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Kau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian yang mewarnai kehidupan kami. Kami tak pegang janji kebenaran firman-Mu, di mana Engkau bersabda, mari semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku. Kami datang saat ini pada pagi yang indah ini, karena kami tahu Engkau yang berikan kelegaan, Engkau yang berikan kelepasan, Engkau yang berikan pertolongan, Engkau yang berikan pengharapan, Engkau yang berikan penghiburan, Engkau yang berikan kesembuhan, Engkau yang berikan mujizat. Dan kami percaya jawabannya daripada-Mu, ya dan amin. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, amat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan itu. Shalom. Responnya gimana? Shalom. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa kita adalah umat Tuhan yang Tuhan titipkan percayakan dalam wadah doa puasa Ester di tempat ini. Dari manapun, dari latar belakang apapun kita datang, dari gereja manapun, dari yayasan mana, dari persekutuan mana, kembali kita sekembali dari tempat ini, kita kembali dari mana Tuhan titipkan dan percayakan.
kita berada. Untuk apa? Kita menjadi saksi Kristus dimanapun Anda berada. Tuhan mau pakai setiap kekasih anak Tuhan, siapapun Anda dan saya. Yakini, imani, percaya. Hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa lagi. 25 ayat 17 berkata, jika Kristus hidup dalam kehidupan saudara saya, maka kita sebagai ciptaan yang baru. Dia merestorasi kehidupan Anda, keluarga Anda, hari depan Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, apapun yang saat ini sedang menjadi permulaan dalam kehidupan saudara saya. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa yang tidak pernah membiarkan meninggalkan anak seorang diri, di mana yang baru itu dikatakan 25 ayat 17b, yang baru sudah datang. Dia warnai yang baru itu siapa? Kita tidak pernah berjalan seorang diri, karena Tuhan ada bersama-sama saya. Matius 28 ayat 20 dan dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Garis bawah senantiasa itu berarti dalam keadaan senang, susah, duka, apapun yang sedang Anda gumuli, apapun masalah persoalan saya, apapun pergumulan saya, di situ ada Tuhan yang rindu apa dengan tangan terbuka untuk menolong saudara saya, untuk menopang saudara saya, untuk memberkati saudara saya, bahkan untuk mempromosikan saudara saya, karena dia rindu anak saya bukan hidup dalam keadaan yang biasa-biasa, dalam keadaan statis yang biasa-biasa, tapi dia ingin ada pertumbuhan yang luar biasa melalui kehidupan saudara saya. Karena kita menjadi saksi Kristus, kita adalah jemaat Tuhan, bukan jemaat dari gereja tertentu, dari persekutuan tertentu, dari wadah tertentu dimanapun Anda dan saya berada. Karena Yohanes 15:16, dia yang panggil, dia yang pilih, dia tetapkan anak saya. Dia panggil, dia pilih, dia tetapkan anak saya untuk menerima karya keselamatan daripadanya, untuk menerima pengampunan daripada kehidupan saudara saya. Hidup kita yang tidak layak, hidup kita yang tidak berkenan, di mana Roma 3 ayat 23 berkata, semua manusia tanpa kecuali siapapun dengan status apapun namanya manusia, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Dan kita tahu konsekuensi dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut, dan Tuhan tidak inginkan itu tetap mewarnai hidup saudara saya. Dia inginkan anak saya untuk ada pemulihan, dia inginkan anak saya untuk kembali diampuni. Dia rindukan Anda dan saya kembali menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Dan Tuhan telah genapkan saat itu, sebagaimana dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18, dia menebus orang saya bukan dengan perak dan emas seperti yang dikejar-kejar yang dicari oleh manusia, tapi dia menebus orang saya melalui kata firman Tuhan, darah anak domba yang kudus, yang suci, yang tak bercacat celah, yang 1 Petrus 1 ayat 19, yaitu melalui darah Yesus Kristus, darah yang kudus, darah yang suci, yang tersalib mati untuk dosa saudara saya. Dan dia telah genapkan itu bagi kita yang percaya saat ini. Dia telah tersalib mati. Selalu saya ingatkan bahwa ada karya pengampunan, ada karya penebusan, dan itu telah tergenapkan. Yang digenapkan dalam Galatia 3 ayat 13, dia menebus saudara saya untuk hukum Taurat dengan cara bagaimana? Tidak ada cara yang lain. Dia harus tersalib mati untuk dosa saudara saya. Dia harus dianiaya, dia harus difitnah, dia harus selalu menerima segala sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang tidak pantas untuk menjadi bagian dalam kehidupannya. Tapi itulah rancangan dan rencana Tuhan untuk kehidupan saudara saya, yang dia berfirman Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dan dunia Allah yaitu setiap insan ciptaannya. Anda dan saya dalam keadaan kondisi apapun, dalam status apapun, Anda dan saya tetaplah milik punya Tuhan. Dia tidak inginkan Anda dan saya untuk apa? Menuju kepada kebinasan yang kekal. Maka dia korbankan, dia anugerahkan, dia berikan anak yang tunggal yang namanya siapa? Yesus Kristus. Dia diberi nama Yesus karena Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus, Sang Juru Selamat. Keselamatan telah Anda dan saya terima melalui karya Kristus Yesus, melalui karya penebusannya. Dan dia telah lakukan, kerjakan, di mana sebentar lagi kita saat ini sudah ada di bulan 9, tinggal 3 bulan berjalan, mungkin tinggal 2 bulan lebih berjalan, kita akan memperingati dan merayakan, yaitu Desember, Natal. Kita tidak berbicara bulan, tidak berbicara hari, tapi kita tahu ada Tuhan yang diutus, ada anaknya yang dikorbankan untuk saudara saya, untuk menebus saudara saya. Oleh karena itu patut kita rayakan. Dan sebentar lagi dia telah datang, kita peringati, dia datang seutuhnya menjadi apa? Manusia yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 6, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sendiri, sebab dia itu adalah Allah itu sendiri, tapi dia mengosongkan, mengampakkan diri menjadi sama serupa dengan Anda dan saya, yaitu Filipi 2 ayat 7. Tapi bedanya satu hal,
dia tidak perlu berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa. Oleh karena itu, hanya dia, tidak ada pilihan yang lain lagi. Hanya dia yang datang menjadi manusia seutuhnya, tapi dia pernah buat kesalahan, kejahatan, dosa apapun juga, sampai dia tersalib mati untuk dosa saudara saya. Dan dia telah genapkan itu dalam kehidupan saudara saya. Dan kita hanya cukup percaya. Bukankah luar biasa? Tuhan tidak minta segala sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya. Hanya apa? Kita percaya bahwa Yesus datang mati untuk dosa saudara saya. Dan kalau kita percaya dia datang untuk mati untuk dosa saudara saya, pada saat itu juga anak saya, namamu telah termaterai, tersurat, tertulis dalam buku ayat kehidupan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Sehingga firman Tuhan digenapkan 1 Yohanes 4 ayat 4, kita kembali asalnya daripada Allah dan kita disebut anak-anak Allah, dan roh yang ada dalam kehidupan saya, roh yang bukan yang biasa-biasa. Kenapa kita luar biasa? Sebab roh itu yang dihembuskan dalam Kejadian 2 ayat 7 kembali digenapkan dan melalui karya penebusan, melalui iman percaya kita, Yesus yang menebus kita menjadi anak-anak kasih Tuhan. Maka roh yang ada dalam kehidupan saudara, yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4c, sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sudah mengalahkan masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan yang Anda alami, apapun cobaan yang Anda alami, sehingga digenapkan 1 Korintus 10 ayat 13 dengan tegas firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang Anda dan saya alami saat ini, masalah kehidupan rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masalah apapun dalam kehidupan rumah tangga saudara saya, masalah usaha, bisnis, pekerjaan, masalah kesehatan, masalah apapun juga, yakini, imani dan percaya bahwa apa yang Yesus lakukan, kerjakan, sudah digenapkan melalui kehidupan saya, melalui dia mati untuk dosa saudara saya. Dan kita bersyukur roh itu sudah ada dalam kehidupan saya, mewarnai kehidupan saya, sehingga kita bukan umat yang biasa-biasa, umat yang luar biasa. Dan Tuhan menegaskan anak saya, kita adalah umat Tuhan, gereja Tuhan, yang Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita bangsa yang terpilih, imamat terajani, umat yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Melalui hidup Anda, untuk memberitakan, untuk menceritakan, untuk menyaksikan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan saya, manifestasikan melalui sikap kehidupan dan perilaku saudara saya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Itu yang diinginkan. Dan sebagai gereja Tuhan, dia mentabiskan anak-anak saya. Selalu saya katakan kepada umat yang Tuhan titipkan pada rekan sekerja, kita semua adalah milik punya Tuhan. Hidupku, nafasku, seluruh yang ada dalam peranku, tidak ada milik yang kita dapat mempertahankan menjadi milik kita sendiri. Semua itu adalah milik dan titipan Tuhan yang Tuhan titipkan, percayakan dalam titipan saudara saya. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau itu menjadi milik Tuhan, sebagaimana dikatakan Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, kalau dia tabiskan anak saya sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, anak saya, Matius 16 ayat 18b, alam maut tidak berkuasa dalam hidup saudara saya. Itu janji firman Tuhan. Jadi Anda tidak bisa ragu, khawatir, takut dengan apapun masalah, persoalan, pergumulan yang saat ini sedang trennya mengerikan, menakutkan ada di depan mata saudara saya. Masalah aniaya berat ada di depan mata yang sedang dalam proses, sedang dalam pengenapan dan sebagainya. Mungkin melalui bencana alam, melalui malapetaka, melalui sampar, sakit penyakit, apapun juga yang tiba-tiba saja. Yang satu baru berlalu, datang lagi yang lain yang lebih mengerikan, menakutkan, selalu silih berganti. Untuk apa? Membuat anak-anak Tuhan dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan, kekhawatiran. 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi dia berikan roh kekuatan yang didasarkan dengan kasih Kristus. Melalui karya pengorbanan Tuhan telah lakukan, kerjakan. Dia telah genapkan, dia telah ambil alih setiap kutub masalah persoalan pergumulan sosial di dalam pundaknya dia. Dan Anda dan saya hanya mengiringi dan mengatakan dan percaya pada berjalan menggunakan pimpinan Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan apapun masalah persoalan pergumulan yang Anda alami, tetap memandang dan melihat dan percaya pada Dia, supaya kita digenapkan. Alkitab berkata Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah kekasih Tuhan yang ada dalam doa puasa Esther saat ini melalui hidup anak saya, diberkati karena kita anak-anak Tuhan hanya mengandalkan, hanya berharap, hanya bersandar dan percaya pada Yesus. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 Alkitab berkata, sehingga konsekuensi yang Tuhan genapkan bagi kita yang bergantung, berharap, bersandar dan percaya pada Dia. Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
akarnya akan merambat-rambat dalam-dalam, dan pada waktunya Anda dan saya dalam musim apapun juga, mau musim kemarau, musim panen, musim sampar, sakit penyakit, bencana yang akan terjadi kapan saja, secara dimanapun akan terjadi, yang kita mungkin tidak terprediksi. Kita berpikir aman-aman saja, tapi tiba-tiba bencana itu datang, malapetaka itu datang, kengerian, ketakutan itu bisa mendatangi yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi kita yang ada dalam Tuhan, kita tidak perlu ragu, khawatir, dan takut apapun juga, selama kita genapkan firman Tuhan katakan dalam Matius 24:42, kita berjaga-jaga dan waspada. Seperti kita ada dalam ibadah doa puasa Ester ini, kita berjaga-jaga dan waspada, dan melalui hidup Anda dan saya selalu hanya melekat dengan Tuhan, hanya mengenal dan percaya kepada Dia, hanya mengandalkan, berharap, dan bersandar pada Dia. Kalau itu yang mewarnai hidup saudara saya, maka firman Tuhan yang akan digenapkan Mazmur 91 ayat 14, kita yang mengenal Dia, yang hati kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan luputkan Anda dan saya dari malapetaka, dari malabahaya, dari kecelakaan, dari sampar, sakit, penyakit apapun juga, dari beban apapun juga, di luar batas kemampuan saya. Yakini, imani, percaya, sehingga digenapkan kembali 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kita alami tetap adalah pencobaan yang biasa, tidak melampaui batas kemampuan saudara saya. Sebab itu firman Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang adil, yang selalu ada berjalan bersama saudara saya. Tepat pada waktunya, pertolongan yang anak saya dambakan rindukan, Dia tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya, sehingga digenapkan Pengkhotbah 3:11a, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Tiba-tiba Anda lihat pertolongan itu datang melalui si A, si B, si C. Itu malaikat yang Tuhan utus, dan melalui doa Anda, melalui kerinduan Anda, melalui hati Anda yang tak mengandalkan dan percaya pada Dia. Dan Dia tidak pernah mempermalukan saudara saya. Tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan, yakini, imani, percaya. Karena kita bukan milik dari jemaat tertentu, bukan milik dari kelompok tertentu, bukan milik dari persekutuan tertentu, tapi Tuhan tempatkan anak saya berada di mana tadi Yohanes 15:16b, Alkitab berkata, Dia panggil, Dia pilih, Dia tetapkan anak saya dalam wadah dimanapun kita berada, untuk kita bertumbuh bersama di situ, melalui wadah gereja, melalui wadah persekutuan, melalui wadah pelayanan dimanapun Anda, melalui komunitas dimanapun Tuhan titipkan, melalui keluarga besar Anda dan saya berada. Kita beda dengan orang-orang di luar sana. Sebab itu firman Tuhan kata, Malaikat 3 ayat 18, kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Kekasih Tuhan yang Tuhan tertabiskan menjadi jemaat milik Tuhan, alam maut tidak berkuasa. Dan hidup Anda dan saya, tadi saya buka 2 Korintus 5 ayat 17b, yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17a, yang lama itu yang berbicara saat itu untuk sakit, penyakit, keterpurukan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, yang tidak layak, yang membuat dosa, kita tak tanggalkan, tinggalkan melalui karya salib Kristus. Karena kita percaya Yesus mati untuk saudara saya. Dan kalau kita percaya Yesus mati untuk saudara saya, maka kita juga konsekuensi tidak ada pilihan yang lain. Kita juga mati bersama Yesus dengan apa? Iman, mati untuk dosa, pikiran, kehendak, dan perilaku saudara saya. Sehingga dosa bisa datang dalam pikiran, kehendak, perilaku saudara saya, tapi Anda punya otoritas untuk mematahkan setiap dosa itu dalam kehidupan saudara saya, sehingga dosa boleh saja tiba-tiba ada dalam pikiran, ada dalam kehendak, ada dalam perilaku yang Anda ingin lakukan, Anda dapat patahkan dan katakan, hai, bentuk dosa keluar dalam pikiran, kehendak, dan perilaku ulang. Sebab hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup saya. Hidup Anda dan saya dipimpin dan dituntun oleh Yesus Kristus, oleh Rohnya, yang dikatakan Roma 8:14, orang yang dipimpin Roh Allah disebut apa? Anda dan saya anak-anak Allah. Dia yang memimpin melalui kehendak, pikiran. Anda dan saya punya kuasa, otoritas. Sebab Tuhan telah memberikan Anda dan saya bukan hanya ditabiskan menjadi jemaat Tuhan dalam Matius 16 ayat 18, tapi Matius 16 ayat 19 Dia juga berikan apa? Kunci kerajaan surga bagi saudara saya. Bukankah itu luar biasa? Ada kunci kerajaan surga, bukan kunci sistem bank Anda, berangkas Anda, apapun juga, kunci rumah Anda, kunci mobil Anda, tapi lebih daripada itu, kunci kerajaan surga. Sehingga Anda berkata kepada suami, Anda diberkati, Anda diampuni,
untuk anak cucu Anda. Anda punya masa depan yang luar biasa. Anda dan saya diberkati Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Apa yang Anda ucapkan, perkatakan, dan yakini apa yang kita imani, apa yang kita ucapkan dalam perkataan Galatia 6 ayat 7. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Hal-hal yang luar biasa melalui ucapan perkataan Anda dan saya, sehingga orang akan lihat, wah, Anda menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Sehingga digenapkan Kisah 16 ayat 31. Satu jiwa menerima, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Yakini, imani, percaya. Itu yang saya alami dalam perjalanan kehidupan dan keluarga besarku. Sekalipun pergumulan itu masih ada, sampai hari ini bukan tidak ada tetap pergumulan, tapi saya imani tepat pada waktunya Tuhan. Saya ini konsekuensi jalani apa yang Tuhan kirimkan dan percayakan. Yang dapat saya lakukan, saya tetap lakukan dan kerjakan. Di luar batas kemampuan itu adalah urusan Tuhan. Tapi apa yang ada saya lakukan, yang bisa Anda lakukan, tetap lakukan, kerjakan. Dan yakini sebesar apapun pergumulan yang ada saya sedang bergumul saat ini, tepat pada waktu Tuhan. Tuhan yang ada bersama-sama saya, Tuhan yang menyertai saya, Tuhan yang menolong saya, dan Tuhan yang akan mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dia tidak pernah lalai. Dia tepat pada waktu. Dia sanggup mampu lakukan kerjakan. Yang penting anak saya mewarnai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak saya, memiliki kertas yang luar biasa jadi sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena kita memakai salib, bukan karena kita membawa Alkitab melalui stiker yang ada di mobil, di rumah, dimanapun juga, tapi melalui hidup anak saya. Ada mewarnai, yaitu apa? Kertas sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk mengampuni. Tuhan telah berikan teladan terlebih dahulu. Dia datang mengampuni saudara saya. Dia bayar melalui tubuhnya, terpecah-pecah, darahnya tercurah dari rambut sampai ujung kaki. Dia tersalib mati untuk dosa saudara saya. Itu karya pengampunan yang luar biasa. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dan Tuhan telah lakukan. Dan kita sebagai konsekuensi anak-anak Tuhan, Alkitab berkata Matius Roma 8:14, ampuni musuhmu, kuduskan musuhmu, sebab musuhmu, kata firman Tuhan, bukan milikmu, tapi bukan hakmu untuk membalas. Roma 12 ayat 11, tapi itulah adalah urusan Tuhan. Roma 12 ayat 19. Tapi yang kita konsekuensi sebagai anak Tuhan, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dan Tuhan telah lakukan. Dia telah memberikan kejahatan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang-orang saat itu, sampai dia teraniaya, sampai dia difitnah, sampai dia disalibkan, semua dinilai untuk saudara saya. Dan dia tahu, sekalipun ada harga yang dia bayar, tapi dia tidak pernah sia-sia. Dia lakukan. Kita hanya percaya, dan kita yang telah percaya, maka konsekuensi kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki, inginkan. Dia telah berikan teladan untuk apa? Memberikan pengampunan. Saya tidak tahu Anda datang ke tempat ini, mungkin ada masalah Anda dalam keluarga Anda, dalam suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, besan Anda, mantu Anda, teman sepelayanan Anda, teman bisnis Anda, apapun juga. Tapi jangan ada akar kebencian, kepahitan, tetap ini adalah beriman, tapi berikan pengampunan. Karena Yesus sendiri mengajarkan Matius 18 ayat 21, waktu Petrus datang, Rabi, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah padaku? Saudara itu berarti saudara yang sangat dekat, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin iparnya, mungkin mantunya, mungkin keponakannya, mungkin siapapun juga, saya tidak tahu. Tapi Alkitab berkata, saudaraku yang bersalah pada dia bukan Petrus, tapi sebelum Yesus menjawab, Matius 18 ayat 14b, Matius 18 ayat 21, dia langsung berkata 7 kali kan, tapi jawab Yesus, Matius 18 ayat 22, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Itu yang harus Anda dan saya buat dalam perjalanan kehidupan saudara. Lepaskan pengampunan, dan itu mewarnai buat berikutnya. Hidupmu akan tetap ada hidup yang sehat, ada tetap dalam kasih anugerah Tuhan. Kemuliaan Tuhan tetap akan nyata dalam hidup saya, sebab kita menjadi apa? Pelaku firman Tuhan yang baik. Sebab Alkitab mengajarkan saudara saya, kita Matius 7 ayat 1, bukannya berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 1b, dia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi kita Matius 7 ayat 1c, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan saya percaya kita semua di tempat ini adalah pelaku firman Tuhan. Kita bisa mengampuni satu dengan lain, sesama kita, sesama pelayanan kita,
terlebih keluarga yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan sosial, terlebih keluarga besar yang ada dalam lingkungan kehidupan sosial. Kita berikan teladan, kita beri saksi Kristus sehingga akan melihat betul-betul beda anak-anak Tuhan yang selalu ada dalam dua kuasa Ester. Mereka punya apa? Kualitas yang luar biasa, mereka punya integritas yang luar biasa, mereka mewarnai ada Kristus hidup bersama saya. Roh pengampunan itu harus ada dalam hidup saya. Hirna penuh dengan belas kasihan mewarnai hidup saya. Itu yang pernah saya lakukan. Sekalipun secara manusia kelihatannya mustahil, kelihatannya tidak mungkin, tapi kita punya Tuhan. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Yakin, imani, percaya. Dan kita sebagai orang percaya dengan tegas firman Tuhan tentang Markus 9 ayat 3b. Bagi kita yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Karena bukan kita lagi, ada Tuhan yang ada bersama saudara. Dia mewujudkan apa yang Anda dambakan, apa yang Anda rindukan, apa yang Anda inginkan. Karena dia berfirman, Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang, bukan kemarin, bukan pada waktu yang Anda telah lewati, bukan nanti di depan, tapi yakini iman kita tahu sekarang, saat ini. Dengan tegas firman Tuhan kita tahu sekarang, Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu, ejaan nama, di dalam segala perkara. Ada garis baik, segala sesuatu, segala perkara kita tahu Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu dengan tujuannya tertentu untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentu terpanggil sesuai apa? Rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku yang ada pada setiap jemaat yang ada dalam dua kuasa Ester di tempat ini. Siapapun Anda saya yang direncanakan bukan malapetaka, bukan kecelakaan, bukan pertengkaran, bukan perselisihan, bukan kebencian, bukan hal-hal yang membuat dosa, tapi yang Tuhan rancangkan adalah damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kekasih anak Tuhan. Jadi kita tahu kita punya hari depan yang luar biasa karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa yang ada terus bersama saudara, yang Dia rencanakan. Apa yang Dia rencanakan, kata firman Tuhan ayat 42 ayat 2. Aku tahu Engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu dan setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yakini, imani, percaya. Kenapa? Tadi Roma 8 ayat 8b kita tahu Allah itu bersama dalam satu-satu dengan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil kembali sesuai rencana Tuhan. Kita tahu kita dipanggil, terpanggil sesuai rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan anak saya terus akan dipromosi kehidupan anak saya. Yakini, imani, percaya. Itu yang didambakan itu dan rencanakan yang dikatakan Ulangan 28 ayat 13. Alkitab dengan tegas berkata, Dia dambakan, rindukan kita anak Tuhan terus akan naik, bukan akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Tapi tidak titik apabila anak saya mendengarkan dengan baik-baik setiap firman yang Anda saya dengar, yang sedang Anda baca, yang Anda renungkan, yang Anda hayati, yang Anda aplikasikan dalam hidup saya dan pegang dengan setia firman Tuhan itu, maka apa yang Tuhan sabdakan, apa yang Tuhan firmankan, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Sebab Bilangan 23 ayat 19 Alkitab berkata, Dia Tuhan seorang saya, Dia bukan manusia, bukan anak manusia. Masakan Dia berfirman dan Dia menyesal dengan apa yang Dia sabdakan, apa yang difirmankan. Masakan Dia menjadikan sesuatu bagi sesuatu melalui firman Tuhan, maka Dia sanggup mampu mengenapi dan menepati apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Yakini, imani, percaya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia menyertai sehingga sampai hari ini ibadah dua kuasa Ester masih berjalan dalam perjalanan 33 tahun dari Juni tahun 92. Saat itu Tuhan izinkan ini dua kuasa Ester ini bisa berada. Hanya saat itu terhenti waktu masa pandemi COVID-19 saat itu karena memang pemerintah tidak mengizinkan. Kita harus tunduk kepada aturan di mana kita berada, di negara manapun kita berada. Pemerintah saat itu tidak membolehkan ada pertemuan lebih dari 5 orang berkumpul dan sebagainya. Ibadah tidak boleh ada, sekolah tidak boleh ada, banyak kerja bahkan semua di rumah dan sebagainya, sehingga terbiasa dengan online. Tapi
waktu kita saat ini sudah dekat kembali dalam keadaan yang normal, kita bisa dan kita tetap lakukan sampai hari ini. Kita teman-teman pengurus yang ada di sini, saudara kasih kami Alex dan Shelby yang ada bersama-sama dan semua rekan sekerja Tuhan yang membantu dalam pelayanan di tempat ini, bisa ada Anda, bisa ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang mengadakan tempat ini bisa ada. Tidak ada satu apapun kapasitas yang dapat saya bertanggung jawab melakukan, yang tapi semua datang dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menerima, dan segala hormat juga kita kembalikan bagi Dia. Terus bahasa dari Dia, bagi Dia, dan segala puji hormat kemuliaan patut kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya Dia saja yang kita muliakan melalui seluruh hidup kita, melalui perilaku kita. Nama Kristus satu-satunya yang menyertai saudara saya, yang menolong saudara saya, yang memberkati saudara saya, yang menyembuhkan saudara saya, yang mempromosikan saudara saya, dan Dia rindu selalu memberkati anak-anak Tuhan. Tuhan masuk di bangsa saya adalah kasih anugerah berkat Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita yakini iman itu percaya. Oleh karena itu, nanti sepulang dari tempat ini, dimanapun kita berada, kita saksikan ada Kristus melalui wadah yang tertibkan dalam doa puasa Esa. Apa masalah persoalan perempuan? Kata, mari kita datang. Doa puasa Esa. Di situ ada mujizat, di situ ada kuasa Tuhan, di situ Tuhan berkata, Dia yang menolong, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, Dia menjawab setiap pergumulan saudara saya melalui hidup saudara saya. Yakin iman, kita harus benar-benar menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan telah beri kuasa bagi saudara saya. Kisah 1 ayat 8, Dia beri kuasa, Dia utus anak saya dimanapun kita berada untuk menjadi saksi Kristus. Supaya saat ini dalam pengenapan Alkitab berkata, Zakaria 8 ayat 23. Zakaria 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat jemaat Tuhan yang bertimbang dalam wadah Tuhan, yaitu dalam kehidupan saya. Kita adalah gereja eklesia. Tadi saya katakan verse 2 ayat 9, kita bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus, milik punya Allah sendiri, untuk memberitakan, untuk menceritakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar. Karena kita telah diambil dari dunia yang gelap, ditempatkan, dipisahkan di dalam terang ajaib Kristus. Terang ajaib Kristus mewarnai hidup saya. Sehingga tadi bilang 23:19, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memang jubah kuat-kuat sama saya dan berkata, hantarkan kami pada Allah yang kami kenal, Allah. Ini bukan bilang 23, tapi Zakaria 23 ayat tiba-tiba ya Zakaria 23 ayat 8. Ada. Zakaria 8 ayat 3. 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan megang puncak jubah seorang saya kuat-kuat dan berkata, hantarkan kami kepada alam yang kami telah kenal, alam yang telah kami lihat, alam yang telah kami lihat melalui sikap kehidupan seorang saya. Zakaria 8 ayat 23 ya. Coba. Ya, kita berbagai 10 orang dari berbagai bangsa ya. Dan firman ini sedang ada mengenapa melalui siapa hidup saudara saya. Yakini iman yang percaya Tuhan memakai kita masing-masing segala satu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, hanya menyatakan tadi tiba-tiba itu mengingatkan juga segala satu ada waktunya. Berarti 11 kita waktunya saat ini untuk apa juga masuk dalam sakaran yang suci dan manusia semua penuh keterbatasan, penuh kekurangan. Kalau saya berkata-kata
kasih dan berkat Tuhan di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berakhir. Tuhan titipkan firman bagi Anda baca dan bukan dengan baik firman yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Bila firman Tuhan benar-benar jadi firman dan kerjaan kehidupan seorang saya. Saat ini saya terima Amsal 10 ayat 22 ayat kita berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah kaya tidak akan pernah baiknya. Berkat Tuhan yang membuat anak saya boleh ada sebenarnya kita ada saat ini tidak lain saya bukan karena Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan menolong saya. Berkat Tuhan yang membuat anak saya menjadi kaya, berhasil, sukses, sembuh, mujizat apapun juga bukan karena kita hanya menjadi sarana prasarana, tapi semua karena kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan yang telah mengampuni, Tuhan yang telah memulihkan, Tuhan yang telah membenarkan, Tuhan yang telah memutuskan, dan Tuhan menyertai saya. Kembali kita Tuhan rindu untuk menjadi saksi Kristus, hidup anak saya supaya namanya dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan dan terapal kehidupan anak Tuhan. Banyak jiwa akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan terhadap kerajaan surga yang waktu Tuhan yang sudah kita berikan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita saudara Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita saudara Tuhan. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu kami sadar inilah roti yang tidak berarti. Di waktu kami makan kami benar-benar merasakan roti. Tapi sebagai orang percaya Alkitab berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita dan sejahtera. Semua yang indah yang datang daripada kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, berikan hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari yang diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Yesus? Makan dengan iman percaya, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus. Kita makan dengan iman percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik kekasih yang dikasih dan berkati. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit apapun, sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi dia, bagi kita yang percaya, jelas firman Tuhan Markus 9 ayat 3 tidak ada yang mustahil. Sebab kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Ibrani 13 ayat 8.
yakini, imani, percaya mujizat Tuhan sampai hari ini tetap ya dan amin. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Asal kita percaya. Mungkin Anda datang ke tempat ini dalam pergumulan bukan untuk sakit penyakit Anda, tapi Anda sedang memulih sanak famili keluarga yang Anda kasih dimanapun mereka berada, terbalik di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya melalui doa Anda dan saya, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda saya ketahui, lebih dari setempat letakkan tangan kirimu di dada, dan imani, percaya doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan juga yang sama ada di tempat Anda dan saya. Doakan mereka yang mengalami sakit penyakit, dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, Anda dan saya, janji firman Tuhan, kita sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat semua terjadi bagi kita yang percaya. Dalam nama Yesus, yakini, imani, percaya. Dalam nama Yesus, kita telah dipulihkan, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah diampuni, dan kita telah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Anda datang dengan masalah di rumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, apa pelayanan saudara, apapun perubahan saudara, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kiri di dada, imani, percaya itulah tangan Tuhan yang sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan hidupmu, rumah tanggamu, hari depan, anak cucumu, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara, apapun yang Anda pulih, dalam nama Yesus, baginya tidak ada perkara mustahil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yakini, iman, percaya Tuhan selalu dengan tangan terbuka, rindu, menolong, memberkati, merapi saudara saya dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita telah dipulihkan, kita telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, dan Tuhan memakai hidupmu, keluargamu, hari depan, anak cucumu, usaha, bisnis, pekerjaan diberkati luar biasa. Kita akan jalan tinggi di atas kepala. Kita akan jalan darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak pernah buat bersalah, tidak tanggung dosa, tapi engkau rela mati untuk dosa kami. Dan engkau telah lakukan kerjakan itu. Engkau telah tersalib mati untuk dosa kami. Dan kami percaya Tuhan. Waktu kami percaya, kami juga imani percaya, kami juga mati bersama engkau untuk dosa kami. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku kami. Karena Anda dan saya, kami semua telah menerima otoritas untuk mengalahkan setiap bentuk dosa itu. Karena firman Tuhan kata Roma 8 ayat 1, kita tidak dibawa ke hukuman lagi. Yakini, imani, percaya dalam nama Yesus. Dia bangkit, kuasa kebangkitan menyertai hidup saya. Dia naik ke surga. Roma 8 ayat 34, dia menjadi pembela saudara saya. Dia menjadi perantara saudara saya. Roma 8 ayat 26, menjadi pendoa syafaat saudara saya. Yohanes 17 ayat 21-23. Dan Yesus yang sama sedang menjadikan tempat bagi saudara saya. Surga sedang menanti saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi dia segera akan datang. Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukankah cawannya darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus Kristus kami dengan iman percaya. Terima kasih Bapak, Kau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Tidak sendirinya akan bersyukur dan terima kasih Bapak.